221 sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman dia di sisiku sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap terima kasih pada pagi yang cerah. Engkau telah membawa kami, para pelayan Tuhan Yesus Kristus, untuk memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk dapat selalu mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Ampuni dosa kami, kiranya persekutuan ini adalah persekutuan yang berkenan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari halaman 167 atau Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta dari perikop Injil Tuhan Yesus, perikop yang panjang 184. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Mari kita membacanya, masing-masing membaca 3 ayat searah jarum jam. Perumpamaan tentang kerajaan sorga atau perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan sorga seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berkata, dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu menggali lubang itu dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta.
Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu darinya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Amin. Nah, kita bersyukur bahwa pelayanan kita sebagai hamba dari Tuhan Yesus itu adalah melayani Tuhan Yesus ya, sebagai Raja yang sudah bangkit dari kematian. Itu yang pertama yang kita dapat highlight ya dari perumpamaan tentang talenta. Nah, seperti yang kita ketahui, talenta itu adalah satu ukuran berat. Nah, kalau kita periksa ya di data itu sangat berat ya, 34 kilo. Nah, bayangkan kalau kita mengangkut katakanlah air galon ya, dari lantai 1 ke lantai 2 itu hanya 20 kilo, itu sudah sangat berat. Tapi ini 34 kilo. Nah, kalau itu air galon memang hanya 7.000 ya, tetapi kalau 34 kilo itu katakanlah adalah tembaga, katakanlah adalah logam, apalagi emas ya, nilainya itu mencapai miliaran rupiah. Jadi sebab kerajaan sorga, kenapa Injil Matius itu selalu mengatakan kerajaan sorga? Karena orang Yahudi itu mereka segan ya menggunakan kata Elohim ataupun Allah ya, karena berkaitan dengan hukum yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi di Injil Matius ya, kebanyakan istilah kerajaan Allah ya, kerajaan milik Allah, dan suasananya itu sama dengan surga yang tidak ada dosa kelak. Itu seringkali dikatakan kerajaan sorga seperti ya, simili, seperti satu orang yang mau ke luar negeri, jadi perpergiannya jauh, waktunya lama. Itu sama dengan Yesus yang setelah bangkit dari kematian, setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk waktu yang sekarang sudah berapa lama? Hampir 2000 tahun bukan? Dan dia sebelum ke sorga, dia sebelum pergi ke tempat yang jauh ya, dia memanggil semua hamba-hambanya karena dia sangat kaya. Dan dia di sini ya, kata yang sangat penting untuk kita ingat ya, kita diberi kepercayaan. Apa yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita, tetapi miliknya Yesus yang dipercayakan kepada kita. Di sini yang dipercayakannya itu dikatakan sebagai harta yang sangat banyak. Dia bukan raja yang tidak kaya, tapi dia kaya sekali. Bahkan dikatakan di sini ya, diambil contoh hanya 3 budaknya. Budak yang pertama ya, dulos yang pertama dapat 5 talenta. 5 kali 30 berarti 150 kilogram emas.
Ya, kalau dirupiahkan begitu besar jumlahnya. Yang kedua juga diberi 2. Yang terakhir diberi 3. Kenapa begitu? Masing-masing menurut kapasitas. Ya, seperti kita punya mobil. Masing-masing ada kapasitas kan? Mobil yang paling kecil berapa cc? 1005. 1005. Kita tidak beli yang 1002. Yang paling besar 2000 lebih. Ya, kalau Innova 2000, kalau Hyundai H1 2000 lebih. Jadi sesuai dengan kapasitas. Artinya tangki kita itu diisi full. Diisi apa? Full. Dia tidak memandang ya muka. Kemudian ini ada yang satu hal penting. Ketika dia sudah menyerahkan semua hartanya, dia berangkat. Ya, seperti sekarang Yesus ada di sorga. Dia tidak percayakan hartanya kepada para malaikat, tetapi kepada manusia. Nah, ini yang penting ya, ayat 16, coba lihat ada kata penting. Segera. Jadi pekerjaan Tuhan harus kita lakukan secepat mungkin. Ya, dalam kesempatan yang Tuhan berikan, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia segera menjalankan uang itu, lalu, nah ini, laba 5 talenta. Sekarang kalau kita pikir, ya kalau orang bisnis, untung namanya hoki kan. Ya, banyak orang buka bisnisnya nggak jalan, tutup gulung tikar. Tetapi ada orang buka bisnisnya itu sangat ramai. Ya, saya menyaksikan sendiri, keluarga saya di Nangapino, yang kalian pernah lihat, tokonya ramai luar biasa. Sejak buka sampai tutup, pembelinya tidak pernah sepi. Kemudian di Bali juga, tokonya sebelum buka orang sudah datang antri membeli, ya sampai tutup. Nah, kalau di dunia ini orang yang tidak percaya mengatakan itu hoki. Tapi kalau pelayanan, jangan kamu bilang hoki. Kenapa bisa berhasil? Karena Tuhan Yesus yang melakukan rencananya melalui kita. Itu yang penting loh, harus kita selalu ingat loh. Kalau kita bisa berkhotbah, bukan karena kita pintar, sama sekali bukan. Tapi Tuhan memakai kita untuk menjadi juru bicaranya. Itu penting ya. Nah, dia berhasil mendapatkan 5 itu karena bagaimana? Allah Maha Kuasa. Kemudian budak yang punya 2 talenta itu juga sama, dia segera pergi, kemudian dia mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, nah ini yang celaka ya. Dia menggali lubang, dia tanam di dalam lubang harta tuannya. Ini orang kaya. Orang kaya itu biasanya pintar ya. Betul nggak? Kalau dia mau tanam harta, perlu nggak dia suruh hambanya? Tak perlu, dia bilang langsung kamu tanam. Tapi dia yang satu ini memang ya tidak seperti hamba-hamba yang lain. Lama sesudah itu, jadi Yesus sudah naik ke sorga sudah hampir 2000 tahun. Nah, Tuhan ini kurios ya, bahasa dulu itu bahasa yang penting ya. Di dunia orang Roma itu adalah seperti ya, raja dari budak-budak. Dia mengadakan di sini, ingat ya, perhitungan dengan mereka. Jadi pelayanan kita memang ya kadang-kadang kita memberikan pertanggungjawaban kepada ya masing-masing rekan-rekan kerja. Ingat itu yang pertama. Tetapi tanggung jawab kita yang belum kita lakukan sebenarnya di hadapan Tuhan Yesus. Masih ingat ya dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang disebut bema ya. Bema. Pengadilan Kristus ya, atau tahta pengadilan Kristus. Dia akan menilai pelayanan kita itu sesuai tidak dengan firman-Nya dan rencananya. Kalau sesuai, ada 3 hadiah, yaitu emas, perak, dan batu. Kalau tidak sesuai, seperti apa? Dibakar. Seperti kayu, jerami, dan rumput. Nah, kemudian budak yang melaporkan pertama adalah budak yang menerima 5 talenta. Dia mengatakan, Tuan, 5 talenta Tuan yang Tuan percayakan kepada aku. Jadi di sini ada kata Tuan, Tuan, Tuan diulang. Ya. Sudah beroleh laba 5 talenta. Lihat. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Nah, hai budakku. Nah di sini ya, yang baik dan yang setia. Nah bahasa Yunani kata baik itu ada 2 ya.
Yang satu itu kalos, yang dua itu agatos. Nah, kalau kalos itu saya tunjukkan barang ini ya, kamu bisa bilang, oh ini baik. Kalau agatos itu di dalam kita itu kebaikan dari Tuhan. Paham ya? Nah, bagaimana kita bisa baik? Karena Tuhanlah yang telah membuat kita lahir kembali dan Dia memberikan kita firman-Nya. Nah, Tuhannya berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini penting ya, dalam pelayanan perkara-perkara kecil yang orang anggap remeh. Ya, kita harus selalu setia. Nah, kata setia itu penting dalam perjanjian baru itu sama dengan kata iman. Setia, percaya, iman sama katanya. Yaitu bahasa Yunani apa? Pistis. Pistis. Jadi orang yang setia adalah orang yang percaya dan orang yang beriman. Dalam perkara yang kecil maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Karena perkara-perkara besar itu terdiri dari perkara-perkara kecil. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini ada kaitan dengan hamba nanti yang tidak boleh masuk. Lalu datang budak yang menerima 2 talenta sama tuan. Ya, 2 talenta Tuhan. Jadi kata Tuhan itu diulang-ulang di sini. Yang Tuhan percayakan kepadaku. Nah, lihat ya, perintah yang paling banyak di Alkitab itu ada 2 ya, lihat dan dengarlah. Aku telah juga beroleh laba 2 talenta. Jadi penting ya, apa yang bisa kita kerjakan di bumi, kalau Tuhan memberkatinya itu adalah karena kemuliaannya, bukan karena kemampuan kita. Maka kata tuannya itu kepadanya sama, baik sekali perbuatanmu itu, hai budakku yang baik dan setia. Jadi baik itu ada 2 kata ya. Yang dia tunjukkan 2 talenta itu adalah kalos. Apa? Kalos. Pekerjaan kita tunjukkan. Orang bisa mengatakan baik ya, dengan mendapatkan jempol. Tapi dirinya sendiri ya disebut ya bukan baik tapi setia ya. Agatos. Ya, agatos itu adalah secara intrinsik ya, kerohanian kita. Engkau telah setia memikul tanggung jawab, sekali lagi diulangi, perkara yang kecil. Ya, perkara yang kecil yang orang tidak anggap penting. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali diulangi lagi, Tuhan. Jadi konsentrasi dan motif kita melayani tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Nah, tapi di sini juga yang mendapatkan 1 talenta, hamba juga memberikan laporan. Laporannya ini ya agak konyol ya. Ya, kalau kita jadi tuannya juga kita akan marah besar. Tuan, aku tahu bahwa engkau adalah tuan manusia yang kejam. Dari mana dia tahu dia tuan yang kejam? Kalau kejam dia masa kasih orang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta? Gak mungkin. Ya, seperti Tuhan percayakan pada kita pelayanannya, gak mungkin. Kemudian dia juga punya asumsi. Ini asumsi dia. Ya, engkau bahkan jahat, bukan hanya kejam. Ya, menuai di tempat yang kamu tidak menabur, artinya kau perampok. Masa ya, misalnya orang tua kita bilang dia kejam, bilang dia perampok, ini sangat keterlaluan. Inilah manusia yang tidak percaya ya. Mereka itu menganggap Tuhan itu ya seperti pertama tidak ada, yang kedua kalau ada Tuhan itu jahat dan sebagainya. Kemudian memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Siapa ini yang berbuat seperti itu? Ya pasti penjahat ya. Ya, harusnya dia tahu Tuhannya baik. Karena itu aku takut. Ini dia juga punya alasannya. Orang yang seperti ini selalu apa? Membuat alasan-alasan untuk ya menutupi kegagalannya. Pergi sembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Jadi ya zaman dulu memang orang menyimpan harta di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, apa jawaban dari Tuhan? Hai kamu. Nah, ini di sini ya. Yang pertama hamba yang baik dan setia. Sekarang hamba yang jahat dan malas. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu jahat. Ya, jahat itu siapa si jahat? Iblis kan? Ya, devil ya. Orang yang jahat ya. Paneros ya. Kemudian di sini dikatakan kenapa dia tidak berhasil. Selain dia jahat, belum sungguh-sungguh percaya Yesus, dia juga malas ya. Kemiskinan itu bisa disebabkan oleh apa? Orang tidak punya modal, bisa juga ya. Dia tidak punya modal untuk berhasil, dia karena malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang
buku itu yang banyak ya, 1 talenta itu lebih dari 1 miliar ya. Kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, yaitu bank, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi kalau diberi 1 talenta harusnya bukan ya, kalau tidak untung 1 talenta kamu dapat bunga. Dapat apa? Ini penting ya, bunga ya. Ya, bunga. Tolong digaris bawahi ya. Ini yang membuat saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Karena waktu saya bekerja, uang ya yang dikelola itu triliunan. Betul-betul triliunan ya. Sehingga pada satu saat saya membaca sebuah buku. Nah, buku itu buku ekonomi yang saya beli di lapangan terbang waktu saya traveling. Nah, buku itu mengatakan begini ya. Kalau kita punya 1 rupiah, kita taruh di bank dengan bunga 3%, tidak usah tinggi. Kamu bungakan 2000 tahun. Berapa? Nah, itu jumlahnya kalau kita dolarkan lebih kaya daripada orang paling kaya di dunia. Artinya begini ya, 2000 tahun saja sudah lebih kaya daripada Bill Gates, ya, daripada Elon Musk, daripada Prayogo Pangestu. Itu $1 loh dalam 2000 tahun. Tapi manusia itu jiwa kita kan kekal. Nah, kalau kita sampai ya membawa orang dapat percaya Yesus seperti siapa? Tuhan Yesus, seperti Petrus, seperti Rasul Paulus dan kawan-kawan, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Ingat baik-baik ya. Dan kita bersyukur ya bahwa gereja kita karena diwarisi oleh tradisinya John Sung. Ya, John Sung setelah dia pergi mengabarkan Injil dan memberitakan firman di satu kota, dia akan membentuknya tim PI yang akan menginjili dari jalan ke jalan. Jadi beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu darinya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Nah, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ini pentingnya, bagaimana kita bisa berkelimpahan, yaitu talenta yang kita punyai, yang Tuhan berikan, kita pakai. Nah, begitu kita pakai, kita melayani. Nah, orang yang sudah percaya dilatih melayani. Jadi seperti apa? Ya, bukan seperti sekarang zaman orang dengan teknik MLM ya. MLM kan, dia melatih anggota dan anggotanya bisa melakukan bisnis dan keuntungannya itu balik ke dia. Itu MLM. Kalau kita juga sebenarnya juga melakukan pekerjaan yang sama dengan Yesus lakukan. Yesus dia melatih 12 murid, kemudian melatih murid-murid yang lain, termasuk latihan yang paling berhasil itu seperti siapa? Markus. Ya, Markus akhirnya karena latihan dari Petrus dan Paulus, dia bisa menjadi penginjil yang dipakai Tuhan untuk menulis Injil Markus. Siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya diambil darinya. Artinya kalau orang sudah dicampakkan ya ke dalam danau api, tidak ada lagi yang bisa dia miliki. Karena milik kita adalah titipan Tuhan. Di situ dikatakan di dalam kegelapan yang paling gelap. Ini seperti waktu Yesus disalib ya, pada jam 12 sampai jam 3. Tuhan sengaja menggelapkan matahari. Kenapa matahari jadi gelap? Karena itulah waktu Tuhan menghakimi dan menghukum dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di situ ya, deskripsi dari danau api, di sana akan selalu ada ratap dan kertak gigi yang tidak pernah berhenti. Jadi kita bersyukur bahwa kita dapat melayani Tuhan, tetapi jangan lupa kita diberi talenta. Apa itu talenta yang Tuhan berikan pada kita? Yaitu firman-Nya dan juga Allah Roh Kudus dan juga kesehatan kita dan juga bagaimana Tuhan membuat kita memiliki tempat pelayanan dan juga rekan-rekan pelayanan. Nah, itu talenta-talenta yang ada di Alkitab. Masih ingat? Ada 7 ya di kitab Roma. Talenta berkhotbah, kelansam, L, talenta layan, diakonia, A, ajar, ya selalu kita mengajar, kemudian S, sumbang, kemudian atur, kemudian murah jantung. Itu di kitab
Roma 12. Nah, di kitab 1 Korintus 12 ya, di situ ada 5 yang masih ada. Tetapi yang 3 sudah ditarik, yang 1 sudah digabung dengan Roma 12, yaitu karunia berkhotbah. Di 1 Korintus 12, Roma 12 itu karunia berkhotbah. Nah, karunia apa saja itu? Di 1 Korintus 12 ada kaitannya dengan Alkitab, yaitu 1 ya, hikmat karena firman Tuhan, pengetahuan karena firman Tuhan, iman karena firman Tuhan. HTI ya, HTI itu bukan hutan tanaman industri, tetapi hikmat, tahu, iman. Nah, kemudian bedakan roh dan terjemahkan bahasa asing. Ya, karena Alkitab ini dalam bahasa asli, bukan bahasa Indonesia, yaitu Ibrani, Aramik, dan Yunani. Kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi 5 ya, masih ada 5 plus 7 jadi 12 yang sudah ditarik. 1, sembuhkan orang, tidak ada lagi talenta yang kita miliki. Kemudian talenta berikutnya yaitu melakukan mujizat, tidak ada lagi, sudah ditarik. Kemudian karunia berbahasa asing tanpa perlu belajar juga sudah ditarik. Jadi ingat baik-baik ya, inilah talenta yang Tuhan berikan pada kita, yaitu firman-Nya, gerejanya, dan bagaimana talenta-talenta yang harus kita padu untuk melayani Tuhan. Ya, talenta-talenta ini tidak bisa berkembang kalau gereja tidak memiliki yang namanya apa? Sekolah Alkitab. Sekolah apa? Alkitab. Nah, disitulah nanti ya kita punya kesempatan untuk mendidik ya calon-calon hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus, hadiah-Mu yang terbesar untuk umat manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kami dapat diselamatkan. Dan kami adalah budak-budak-Mu yang tidak ada guna. Karena apa? Semua yang harus kami kerjakan bukan kami rancang, bukan kami pikirkan, kami imajinasikan, tetapi semua rencana-Mu sudah ada di depan mata kami, tinggal kami melakukannya. Tolonglah kami ya Bapa untuk selalu taat kepada Engkau, setia kepada firman-Mu seperti Tuhan Yesus. Pimpinlah kami dalam pelayanan kami hari ini, yaitu pembesukan dan pengabaran Injil. Engkau juga memberkati keluarga PI Julimin dan juga keluarga PI Rudi dan semua rekan-rekan pelayanan kami yang lain. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita mau berdoa. Silakan pokok-pokok doa dan kesaksian dari PI Rudi dulu. Terima kasih. Bersyukur hari ini kita ikut PI dan juga penginjilan, doakan untuk besok pelayanan di Jadian